Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam pendalaman Alkitab. Kita belajar mengenai pernikahan yang bahagia. Bagaimana menjadi suami dan istri yang lebih baik lagi. Nah, kita akan belajar secara serial dan hari ini kita berbicara mengenai bagaimana menjadi pasangan yang bahagia. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bahagia. Untuk bisa menjadi pribadi yang bahagia tentunya ya kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita menjadi diri sendiri. Nah, ini yang sebenarnya kita sudah pelajari dalam episode yang lalu. Jadi kita sekarang akan melanjutkan mengenai menjadi suami, menjadi istri, sehingga kita bisa membangun keluarga yang bahagia karena masing-masing adalah pribadi yang bahagia. Nah, di dalam pernikahan selalu dimulai dengan yang namanya cinta, ya. Ketika orang jatuh cinta, lalu mulai pacaran. Ketika mulai pacaran, ada cinta, ada bahagia. Nah, kebahagiaan dalam cinta waktu berpacaran akhirnya menumbuhkan harapan. Harapannya nanti kalau menikah, kita bisa membangun pernikahan yang bahagia. Nah, bagi yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, saya ingin menginspirasi Anda dengan pernikahan saya. Karena saya berani bersaksi bahwa pernikahan kami adalah pernikahan yang bahagia. Seberapa bahagia sih? Jelah, gitu ya. Ya, kami bahagia sekali. Paling tidak, kami ingin berbagi bagaimana kami menjalani pernikahan ini. Kami sering dalam hidup ini, ya kami pergi bersama-sama, lalu ketika istri sedang asik, atau kami tadinya juga asik sendirian, lalu akhirnya kami berjumpa di meeting point, dan saya memberikan kejutan, bukan kejutan sih, memang biasa, kami saling memperhatikan, kami biasa untuk bercanda, kami biasa berduaan, bahkan kadang di pinggir jalan, kami di apa namanya, di pinggir kolam atau kadang di taman, ya pokoknya ke tempat di mana kita bisa berduaan, narsis aja bareng-bareng. Nah, istri saya dulu orang yang sebenarnya nggak suka narsis, ya, orang itu nggak suka tampil, tapi dia akhirnya mengikuti saya. Kalau kemana saya pergi, gitu, saya bilang, yuk kita bikin video klip. Video klip buat apa? Ya buat kesaksian. Kalau kita cuma bercerita, kami menikah bahagia, kan nggak jelas bahagianya gimana. Jadi kita pacaran, lalu kita disyuting. Itu istri saya paling nggak suka itu, nggak mau gitu. Pacaran kok disyuting, tapi lama-lama iya juga ya. Kan kita mau mengajar orang lain itu dengan contoh yang jelas. Kalau kami liburan, gimana sih liburannya? Kalau kami dating, gimana sih datingnya? Nah, itu dia kami menikmati kebersamaan kami dengan cara-cara yang unik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai harapan yang bahagia. Tapi sering kan itu harapan gitu ya. Harapannya bahagia gitu, kenyataannya lagi berpelukan saja mikir yang lain gitu ya, nggak tahu otaknya di mana gitu. Nah, ini benar-benar menurut saya parah banget. Ya. Maka pernikahan menjadi membosankan. Kenapa? Karena capek, karena kebersamaan itu melelahkan. Bukan teman yang asik. Yang satu punya ide begini, jangan narsis. Satu punya ide begini, nggak usah. Satu punya ide begini, males ada. Jengkelin banget. Akhirnya ya udahlah pergi sendiri, pergi sama teman, konslet sama teman. Nah repot kan kalau pasangan kita konslet sama temennya. Ya. Nah, berbicara mengenai pernikahan yang bahagia, maka harus menjadi pribadi yang bahagia. Nah, sekarang kita masih bagaimana menjadi pribadi yang bahagia. Maka menikah itu tidak meleburkan dua pribadi menjadi satu, tapi masing-masing pribadi haruslah masih menjadi dirinya sendiri yang bahagia. Nah, Tuhan Yesus memang tidak menikah, jadi ini bukan untuk contoh menjadi suami, tapi contoh menjadi pribadi yang bahagia. Bagaimana merawat rohnya sendiri, ya. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia manusia banget, karena memang dia meninggalkan ketuhanannya. Alkitab berkata, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai hak yang harus dipertahankan, tapi ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan dalam keadaan sebagai manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, ada cerita ayat ini. Lukas 4 ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi.
Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Perikop sebelumnya, Yesus melayani, menyembuhkan banyak orang, dan tentunya banyak orang mungkin yang pengen berterima kasih, mungkin ada yang mau ngasih persembahan kasih, mungkin mau ngasih makanan. Yesus malah tinggalkan segala kemungkinan mendapat pujian dan pemberian, dia mengasingkan diri, menyendiri di sana. Apa itu maksudnya menyendiri? Saya yakin itu namanya me time. Me time-nya Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia, dia bersekutu dengan Bapa, dia berdoa di sana. Ada contoh yang lain atau ayat yang lain yang bisa juga kita ambil supaya kita tidak cuma satu ayat lalu kita tafsir ya. Lukas 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, mari kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Perikop sebelumnya sama dengan yang ayat kita baca sebelumnya. Yesus melayani, menyembuhkan, menolong banyak orang. Tentunya banyak orang pengen berterima kasih, tapi dia tidak mengharapkan itu upeti terima kasih. Dia pergi ke kota yang lain. Bagaimana dia bisa yakin bahwa sekarang saatnya pergi ke tempat yang lain? Karena dia bersekutu dengan Bapa, dia berdoa di sana. Lalu yang menarik adalah ayat 36. Ayat 36 ketika kawan-kawan menyusul, kata yang digunakan itu menyusul. Apa itu maksudnya menyusul? Berarti para murid sudah ngerti kebiasaan Yesus. Kalau dia habis pelayanan, dia besoknya mau kemana, dia menyendiri. Yuk kita susul gitu ya. Kalau orang itu, saya misalnya kalau pagi-pagi suka berkebun gitu di taman. Kalau istri cari saya, dia nyusul ke taman gitu. Kenapa? Ya pagi pasti saya di taman gitu. Kadang saya nyapu duluan, injek-injek rumput basah, namanya grounding terapi gitu ya. Jadi badan kita kena HP, kena laptop, ada segala macam. Waduh, ada elektromagnetik, ada sinyal, ada segala macam listrik. Lalu kita nginjek tanah yang basah, jrung kayak dinetralkan lagi. Nah, itu namanya grounding terapi. Ya pagi begitu ya sambil nyapu biar efisien. Maka kalau istri saya cari pagi-pagi cari saya pada jam tertentu sekitar jam 6:30-7 udah pasti dia nyusul ke teras yang lihat taman. Nah, saya di sana nyusul. Kenapa? Kebiasaan. Nah, ayat tadi dikatakan murid-muridnya menyusul, artinya itulah kebiasaan Yesus. Yesus punya kebiasaan pagi-pagi berdoa menyendiri. Artinya apa? Ada waktu untuk diri sendiri, atau istilah saya, me time. Karena kalau saudara mau jadi pribadi yang bahagia, maka sediakan waktu untuk diri sendiri. Anda sibuk melayani, bagus, memang hidup ini harus melayani, ya, melayani Tuhan, melayani sesama. Tapi kita harus ada waktu untuk diri sendiri. Ya, maka kita ada waktu untuk doa pribadi, saat teduh pribadi, PA pribadi. Itu namanya kita me time untuk merawat roh kita. Me time untuk bergaul dengan Tuhan, supaya dengan demikian kita rohnya kuat. Me time juga bisa dengan untuk merawat jiwa, karena orang kan roh, jiwa, dan tubuh. Maka yang pertama merawat roh, kedua bisa merawat jiwa. Kalau merawat roh ya dengan bergaul dengan Tuhan yang adalah roh, lewat doa, firman, pujian, penyembahan. Kalau merawat jiwa, maka bisa juga dengan hobi. Hobinya bawa anjing jalan-jalan, boleh. Hobinya kalau saya ngelukis, boleh. Saya hobinya berkebun, ya. Istri saya nggak suka berkebun, ya. Masuk suami istri berduaan terus, tapi yang satu nggak suka sambil berkebun yang marah-marah, ya. Enggak, istri saya dia punya hobi lagi. Pagi-pagi dia kadang googling, pendalaman Alkitab, ya. Kadang dia juga suka yang lucu-lucu, dia cari itu cuk-cuk lucu. Nah, kalau saya sukanya berkebun, jadi menikah itu tidak meleburkan dua pribadi menjadi satu pribadi, tapi dua pribadi bersatu saling melengkapi. Jadi masing-masing pribadi masih harus menjadi pribadi yang bahagia. Dan untuk bahagia, maka dia bersyukur dengan diri sendiri, menerima diri sendiri, bergaul dengan Tuhan, artinya melawat rohnya pribadi,
Kebaktian itu berjamaah, persekutuan, ya, fellowship. Tapi kita pribadi merawat roh kita dengan doa pribadi, PA pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu dengan apa lagi? Merawat jiwa, ya tadi hobi, boleh hobinya ngelukis, hobinya baca, hobinya main musik, hobinya masak. Syukur hobinya itu berguna bagi orang lain, gitu kan? Ibu hobinya masak, masakannya dimakan suaminya yang hobinya makan. Waduh, satunya hobi makan, satunya hobi masak, itu namanya couples yang jodohnya itu ya. Nggak lama lagi pasti overweight itu. Satunya suka makan, satu tidak bisa masak. Nah, itu pasti langsing-langsing gitu ya, dan penuh penderitaan. Ingin makan, nggak ingin dimakan. Ya, paling tidak temukan atau jalani hobi untuk me time, merawat jiwanya sendiri. Nah, manusia tadi bukan cuma roh dan jiwa, masih ada satu aspek lagi yang masih boleh juga untuk dirawat, ya, supaya secara pribadi dia bahagia. Merawat apa? Merawat tubuh. Ya, manusia kan ada tubuhnya, ada badannya, ada casingnya yang perlu dirawat dengan pola makan yang sehat. Ya. Jangan semuanya dimakan. Ya. Nanti bukan mati karena COVID, mati karena makanan. Jadi kita perlu merawat tubuh dengan pola makan sehat, pola hidup sehat, pola tidur teratur, 7 jam, 8 jam, 6 jam tapi deep sleep. Nah, mulainya jam 10. Ya, tidur itu jangan mulai jam 1 sampai jam 10, 9 jam Pak Jarot. Ya, tapi kalau mulainya tidur pagi itu nggak merawat tubuh, itu merusak tubuh. Banyak pendeta mati kebanyakan makan ya. Kebaktian jam 7 sampai jam 9. Habis kebaktian makan lagi. Makan itu yang terakhir jam 7 udah selesai makan yang terakhir. Kalau jam 9 jam 10 makan, malam lapar. Ya, makan apukat, makan buah ya, atau snack non karbo ya, supaya kita tidurnya nyenyak. Nah, itu namanya kita pola hidup, pola makan, pola olahraga, pola istirahat, deep sleep, maka tubuh kita luar biasa. Karena setiap hari tubuh kita ini pasti ada sel-sel yang rusak, entah bagian hidung, bagian ginjal, bagian mana, wah tubuh kita ada sel-sel yang rusak. Itulah gunanya istirahat, tidur. Karena waktu tidur, itulah jaringan-jaringan organ-organ sel-sel yang rusak itu diperbaiki. Maka sehebat apapun kita butuh istirahat. Waktu Yesus menjadi manusia pun dia butuh istirahat. Kecuali Anda lebih hebat daripada Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia. Maka belajarlah untuk me time, dalam arti juga untuk diri sendiri, sehingga kita tidak kolaps. Jangan sampai karena orang lain, karena melayani, karena didik anak, didik suami, tiba-tiba kolaps, lalu mati sakit. Ya. Nah, hidup ini harus imbang. Dalam arti kita ada waktu untuk semua hal. Maka saya ingin membaca kesimpulan atau istilah saya adalah quote berikut ini. Jika kita mengasihi diri sendiri dengan kualitas yang baik, kita juga akan mengasihi keluarga dan sesama dengan kualitas yang serupa. Jadi kita bukan menjadi orang yang egois, bukan, tapi kita mengasihi diri sendiri. Supaya dengan demikian, kalau kita tuh mengasihi diri sendiri dengan kualitas yang baik, kita jadi nanti juga care dengan orang lain, ya, dengan kualitas yang lebih baik. Aduh, kalau saya badan meriang kok nggak enak ya, gitu ya. Ini ada orang jemaat kok meriang, ada teman meriang, minum ini loh, gitu. Kita perhatian, bahkan kita memberi. Itu namanya kita pernah mengasihi dengan diri sendiri dengan kualitas yang baik, sehingga kita juga akan mengasihi orang lain dengan kualitas yang lebih baik. Nah, orang lain itu bisa juga dalam arti ya pasangan, gitu ya. Mari kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, karena dengan demikian kita akan menjadi suami yang lebih baik dan istri yang lebih baik. Nah, menikah, tapi kalau orang sudah menikah, ada tambahannya, nggak cuma sampai di situ ya. Me time terus ya, namanya egois. Sudah menikah me time terus, bahkan ketika berdua dengan pasangan pun, pasangannya merasa seperti sedang sendirian, sebelahnya kayak nggak ada, ini padahal berdua, tapi bayangan dia atau perasaan dia sendirian, ya pasangannya sibuk gadgetan, sampai suaminya mikir, aku nikah nggak sih ini, gitu ya, atau kadang malah ibunya yang merasa begitu, saya nikah nggak sih, kayak kemana-mana pergi, kayak perginya berdua sih, tapi kayak orang sendirian, suaminya bisu, nggak pernah ngomong, gitu. Maka kita perlu belajar yang namanya overtime. Kita hidup bersama dalam pernikahan, di mana pasangan kita bukan robot, bukan benda, bukan alat, tapi pribadi, maka kita perlu belajar untuk tidak cuek. Tapi kita perlu memahami, kenapa sih orang cuek?
Orang cuek karena dia pernah mengalami pengabaian, dia pernah dilecehkan, hatinya terluka, dia fokus pada yang lain, ya nggak dengan kita, lagi sibuk banyak deadline, ya tentu dia akan cuek. Atau memang dia berlebihan dalam me time, dalam arti egois. Nah, untuk itu firman Tuhan mengajarkan demikian. Roma pasal yang ke-10, Roma pasal 12 ayatnya ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat ini ya untuk jemaat, sesama jemaat, dengan sesama orang percaya, lebih-lebih anggota keluarga, ya, dalam mendahului hormat. Jangan sampai di gereja ibu hormat sama Pak Pendeta, sama suami, kamu tuh. Begitu terima telepon dari gereja, shalom, haleluya, oh iya Pak, shalom. Waduh, sama gereja, sama orang-orang gereja, lembutnya minta ampun. Waduh, shalom, haleluya. Begitu ngomong, HP-nya selesai ngomong, taruh cepret. Ayo Pak, kita lanjutkan. Kamu tuh. Istrinya, suaminya melihat istrinya, kenapa kalau bicara sama dirinya kayak setan, kalau sama orang lain bisa kayak malaikat. Nah, mari kita belajar untuk menghormati, terlebih menghormati saudara dan juga keluarga. Firman Tuhan berkata lagi dalam Ibrani pasal 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan ya, dalam hidup bersama. Karena itu kita perlu belajar yang namanya dalam hidup bersama, menikah itu hidup bersama, jangka panjang lagi. Kita perlu belajar untuk memberi waktu, memberi perhatian, membangun kasih sayang. Wah, gimana Pak kita bisa memberikan perhatian? Nah, kita itu ada anak-anak ya, waduh, masih kecil, sibuk. Saya tuh toko tutupnya malam, yang namanya mesti nyetok uang dulu, ngitung barang, stoknya cocok apa tidak. Ya, telepon berdering pun sambil saya terima telepon sambil makan, sibuknya luar biasa lah. Mosok mau lebih-lebihan kayak orang anak kecil, ya udah saatnya udah menikah ya kerjalah, nggak usah memperhatikan ya, nggak bisa saudara. Anda mungkin workaholic begitu, bahagia dengan stok barang di toko, dengan kalkulator hitung duit, itu sibuk, tapi pasangan Anda mungkin butuh perhatian. Karena itu berikan waktu untuk berdua untuk saling memperhatikan. Ya, saya kasih contoh lagi, kasih banyak iming-iming ya, biar saudara pengen. Tuh kayak Pak Jarod tuh, mesra. Gitu. Tuh kayak Pak Jarod tuh, sibuk tuh Pak Jarod tuh. Melayani, nulis buku, berdagang, usaha. Masih sempet apa? Sempet pacaran ya, untuk saling memperhatikan. Jadi, kalau saya itu saya memberikan waktu. Saya memberikan waktu untuk berduaan dengan istri supaya kita bisa ngobrol benar-benar intim dalam jarak yang sangat dekat. Kita memperhatikan rambutnya, matanya. Kalau istri saya perhatikan jenggot saya, gitu ya. Ya itulah yang kami lakukan ketika kami bepergian, lalu kami hidup bareng-bareng bersama, maka kami menyediakan waktu untuk overtime. Kami ada waktu me time, kadang saya syuting sendirian, bikin video klip, lalu kita berduaan dah. Kadang kita liburnya sekeluarga sama anak-anak, tapi anak-anak biar mereka cari foto sendirilah, narsis ya, antara kakak beradik sana mau gaya apa, adiknya gaya ini, kakaknya yang motret. Kita berduaan juga suami istri, ya kan? Nah, itulah namanya kita berusaha untuk memberikan perhatian kepada pasangan. Saya liburan keluarga juga kadang-kadang sibuk bikin video klip, syuting, bikin program inspirasi yang Anda bisa lihat di live channel atau di Pijar TV, juga ada TV yang lain yang menyiarkan program inspirasi, dan kalian tahu syutingnya saya di mana-mana ya, kadang pernah di Tanjung Pinang, di Batam, di Kanada, di Raja Ampat, keliling dunia ini. Dan itu pergi sama istri. Itu kalau saya lagi syuting begitu, saya lagi me time untuk diri sendiri. Tapi begitu selesai semuanya, berduaan. Sediakan waktu untuk berduaan, karena pasangan kita bukan pembantu kita, bukan staf kita, bukan kru kita, bukan robot, bukan alat, ya pribadi. Pribadi yang butuh diperhatikan dan diberi waktu khusus untuk dia. Nah, dengan demikian, kita menjadi pribadi yang bahagia karena ada me time, dan kita menjadi pasangan yang bahagia karena ada overtime, ada waktu untuk kita berduaan.
Karena itu di dalam menikah kita perlu yang namanya sama-sama cari uang, bagus. Tapi kita juga harus dong namanya sama-sama kerjaan domestik, sama-sama ngurus rumah tangga, sama-sama di dapur, sama-sama bersihin rumah, sama-sama bersihin taman, ya kerja-kerja bareng lah. Kalau saya sukanya di kebun, bersihin taman, nyapu halaman, istri saya beresin kamar, gitu ya. Ada pembantu sih, saya punya pembantu 2, tukang kebun 1, tapi ya kita kadang-kadang kebersamaan dalam mengerjakan rumah itu membuat lebih enak. Nah, sudah sama-sama kerja, sama-sama cari uang, baru sama-sama tidur. Maka teman tidur, teman hidup. Jangan coba teman tidur tok, tapi nggak teman hidup. Jadi kita perlu menjadi teman tidur dan juga teman hidup. Nah, karena itu saya mau berikan kesimpulan untuk segmen yang ini, ya. Yang kedua, yang pertama kan me time, kita ada waktu untuk diri sendiri, merawat tubuh, jiwa, dan roh. Yang kedua, merawat hubungan suami istri, maka ada waktu untuk berdua suami istri. Saya akan bacakan kesimpulannya. Menikah adalah komitmen dua pribadi untuk bersama-sama menjalani kehidupan. Menikah adalah komitmen suami, komitmen istri untuk bersama-sama menjalani kehidupan bersama-sama. Jadi ada yang sendiri-sendiri, tapi juga banyak yang harus dilakukan bersama-sama. Tidak harus selalu bersama-sama, masuk ke kantor ikut, ya kan? Kecuali buka toko, lalu suami istri ngurus toko yang bareng gitu. Saya ada usaha, istri saya ngelola sekolah Happy Holy Kids, saya nggak ikut ngelola sekolah. Saya mengelola perusahaan Happy Holy Kids, percetakan, penerbitan, ada animasi, ada wahana untuk anak. Nah itu saya tangani, istri nggak ikut. Istri saya menangani sekolah, saya tidak ikut. Tapi kadang-kadang kami berdua ya untuk pergi jalan-jalan, untuk menangani parenting, kami seminar bareng-bareng, ke gereja bareng-bareng, tidak semuanya bareng-bareng. Ada pengembangan pribadi, pengembangan karier, pengembangan pelayanan, secara personality, secara pribadi, kita mengembangkan pribadi menjadi pribadi yang makin baik, makin bagus, makin hebat, makin bahagia, boleh, tapi nggak boleh pribadi terus. Namanya menikah, komitmen untuk bersama-sama. Itu membuat kita ada waktu untuk pribadi, tapi juga ada waktu untuk pasangan. Nah, belum selesai, masih ada segmen yang ketiga, ya. Kita belajar menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, dan membangun keluarga yang bahagia. Caranya, pribadi yang bahagia, membuat pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang bahagia harusnya sampai pada keluarga yang bahagia. Artinya juga dengan anak-anak, karena nanti anak-anak yang bahagia, keluarga bahagia, keluarga ini bawa pribadi yang kebahagia lagi, bulat, ya bukan bulat, sebenarnya berputarlah kebahagiaan semakin lama semakin besar. Nah, karena itu ada me time, ada our time, ada family time. Nah, firmannya begini. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, apa itu hidup bersama? Ya keluarga lah, gitu ya. Hidup bersama-sama, namanya keluarga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita perlu menaruh kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Ya, hidup bersama ya keluarga. Galatia 6 ayat 2. Memang ini ayat-ayat tentu untuk jemaat juga, hidup bersama dalam persekutuan antar orang percaya, tapi juga tidak salah kita bawa dalam hidup bersama itu adalah keluarga. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, nah, dalam hidup bersama tadi ngapain? Bertolong-tolonglah menanggung beban. Karena anak punya beban, suami punya beban, istri punya beban. Kita harus saling menanggung, saling memperhatikan dalam hidup bersama. Nah, tapi sekarang gimana Pak kalau kita ini berduaan, bosen, nggak tahu bilang apa. Kalau saya ingin bawa ini kembali kepada pernikahan. Ya. Tadi Pak, Bapak ngajarin supaya kita tuh pergi berdua gitu kan. Pergi berdua tuh bingung Pak, mau ngomong apa gitu ya. Kalau pergi berdua suami istri bingung, coba bawa anak ya. Nanti misalnya nih, apalagi kalau suami istri habis berantem ya kan, suami istri habis berantem pergi berdua ya merayakan Natal. Tahu maksud saya merayakan Natal. Suami istri pergi berdua ya, sunyi senyap. Tidak ngomong apa-apa, tidak berbicara, sunyi senyap. Maka istilah saya merayakan Natal. Nah, tipsnya begini, kalau suami saya habis bertengkar,
punya anak yang lucu, ceria, cheerful, bawa suasana gitu. Nak, yuk kita pergi ke pantai sama papa yuk gitu. Mama ikut nggak? Ya ikut juga gitu kan. Nanti pergi bertiga gitu. Nanti anak nanya, mama gimana? Papa gimana? Wah, tiba-tiba cair sendiri loh. Ketika suami istri itu pergi bareng-bareng, tadinya eng-engan, tadinya nggak banyak bicara, pergi bertiga gitu. Tiba-tiba ngobrol bertiga tanpa sadar gitu ya. Apalagi emang dengan sadar. Anda suami, kepala keluarga, Anda tahu kalau nggak enak begini, ya ajak anak pergi yang tempat di mana istri dan anak senang. Kita nggak senang ke mall, tapi istri senang, anak senang, ajak tuh ke mall gitu ya. Wah, nanti anak ngobrol sama istri ngobrol sama anak, lama-lama nyambung ke kita gitu. Begitu anaknya mau minta dibeliin itu istrinya nggak bawa duit. Ya tanya papamu tuh gitu, mau bayar apa enggak gitu. Ya maulah sayang, masa nggak mau bayar di anak kita. Kita malah bilang anak kita gitu. Jangan anakmu tuh, bayar itu anakmu. Buang kebiasaan bilang anakmu ya, anak kita. Anak kita pinter Pak gitu. Jangan anak saya pinter, anakmu tuh nakal. Anakmu tuh nakal, anakmu tuh dimarahi gurunya, anakmu ya. Begitu yang jelek-jelek anakmu ya. Anak kita nakal Pak, gimana ya Pak ya gitu ya. Walaupun tuh anakmu wajahnya miripnya kayak bapaknya, ibu bilang anak kita ya, jangan anakmu tuh Pak, tuh wajahnya kayak kamu, bandelnya kayak kamu, malasnya kayak kamu. Anak kita, ya kan? Nah, demikian juga tadi soal pergi berduaan. Pak, nggak bisa, Pak. Pergi berduaan kami nggak bisa kayak bapak, cekakak, kayak nasis bareng, kayak orang pacaran, kayak anak muda. Ya, kalau pergi berdua nggak bisa begitu, pergi aja sekeluarga. Ya, pergi sekeluarga, namanya kan family time. Oke, kasih contoh lagi. Ya, kasih contoh bagaimana kami menjalani, bukan hanya pernikahan, tapi juga menjalani kehidupan keluarga. Di dalam berumah tangga, maka tentu kami ada me time, ada family time, ada our time, tapi ada di mana ini saya, istri itu yang di belakang tuh 3 itu anak saya tuh, ya kan? Kita berduaan sambil bawa anak-anak yang 3 di belakang. Tapi kadang ya kami pergi, ya bukan kadang, kalau pergi sama gini ya tentu pas makannya kita makan bareng, kita pergi bareng-bareng, kita ya namanya family time. Nah, itu membuat keluarga menjadi tentunya lebih hidup karena kita memang mengkhususkan waktu, di mana kita ada waktu yang kita khususkan untuk diri sendiri sebagai pribadi yang perlu bertumbuh bergaul dengan Tuhan. Ada kita waktu khususkan berduaan dengan pasangan, ada waktu yang kita khususkan untuk family time. Tentu ada waktu untuk gereja, untuk pelayanan, untuk kerja, cari uang, untuk ngurus pekerjaan, bertanggung jawab. Semuanya ada, tapi jangan lupa waktu untuk keluarga dan waktu untuk pasangan. Tapi jangan keluarga, pasangan, orang lain sampai diri sendirinya kolaps, ya. Nggak pernah ngurus diri sendiri, sampai sakit, nggak terawat, ya. Kita perlu merawat diri sendiri juga. Dengan demikian kita hidup ini dalam keseimbangan, ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai pasangan, mencintai diri sendiri, itu cara bagi waktunya tiba-tiba mengalir dalam sebuah pola yang mudah. Jangan takut soal gimana Pak cara ngatur waktunya. Semuanya indah pada waktunya dengan hikmat Tuhan karena cinta. Ya, kalau kita sedang dengan diri sendiri, kita sedang mencintai diri sendiri. Kita lagi sama istri, kita yang mencintai keluarga. Kita ke kantor, kita cinta dengan pekerjaan, kita sungguh-sungguh di sana. Apa yang dijumpai tanganmu, lakukan dengan segenap hati. Jangan di kantor mikir istri, lagi sama istri mikir kantor, kita nggak pernah fokus dengan apa yang di depan mata kita. Memang ini butuh kedewasaan dan butuh latihan. Tapi kita mulai dengan mindset-nya dulu, dengan konsepnya dulu, dengan prioritasnya dulu, bahwa kita sadar bahwa dalam hidup di dalam rumah tangga, kita perlu memberikan prioritas untuk pasangan, untuk keluarga, bahkan saya mengajarkan hari ini, dan juga episode sebelumnya, perlunya waktu untuk diri sendiri. Nah, kita belajar dalam serial ini, memang kita belajar yang namanya pelajaran mengenai pernikahan untuk kita ada waktu untuk setiap hal. Nah, ketika kita berbicara memberikan waktu untuk keluarga, kembali kepada waktu untuk keluarga, maka itu sebenarnya sedang membangun yang namanya bonding atau ikatan. Ya, ikatan itu kuat sekali
kalau acara keluarga itu unik, sehingga itu membangun namanya memori cinta. Nah, ini saya kasih contoh. Saya tidak hanya mengajak anak-anak itu pergi ke luar negeri, jalan-jalan mahal. Enggak, ini yang di atas, foto yang di atas ini, saya dan keluarga sebentar lagi mau naik pesawat, itu pesawat yang hanya untuk 24 orang, dari Padang menuju Mentawai, yaitu Susi Air. Nah, sampai di Mentawai, kami pelayanan, ternyata untuk pergi melayani itu seperti foto yang di bawah ini. Nyebrang sungai dulu. Itu beberapa langkah lagi, anak saya satu leher, itu udah semuanya basah semuanya. Maka tasnya sampai diangkat-angkat begitu ya. Nah, itu pertama kali anak saya itu pergi ke pedalaman. Ya, setelah itu berkali-kali. Jadi kami sering membawa anak-anak itu pergi pelayanan, bukan hanya pergi ke luar negeri ke tempat yang bagus. Saya bawa ke pedalaman, udah mau pelayanan naik kano, yang nyebrang pulau gitu ya, memang jalannya dekat selat gitu ya, tapi perahunya nggak ada sayapnya, kulik. Atau kayak tadi nyebrang sungai, aduh basah jalan kaki, basah dulu gitu, naik ojek. Nah, ketika di pedalaman bahkan kadang nggak ada hotel, adanya losmen, mau makan aja jalan kaki bisa 40 menit untuk cari makan, pulang udah lapar lagi. Nah, ketika kami pergi ke tempat-tempat seperti itu menjadi memori yang unik karena dia belum pernah. Ya, memori yang unik itu, misalnya anak-anak saya bawa ke puncak gunung, pertama kali ke puncak gunung, anak itu dengan saya, lalu dia, wih bagus banget ya, nanti semua ajak teman saya ke sana. Nah, itu yang kedua kali. Pertama kali anak saya bisa berenang, saya ajari. Tapi saya nggak bisa macam gaya, saya nggak belajar renang pertama kali, baru panggil guru les, ya tolong diajari aneka gaya, gitu. Wah, anak setir mobil, saya ajari, nanti baru panggil sopir, ajari parkir mundurnya kurang luas, ya. Tapi pertama kali saya ngajari, itu menjadi memori unik. Nah, memori unik itu membangun bonding, karena itu keluarga perlu merancang liburan yang unik. Kalau anaknya remaja ke mall, mungkin dia lebih senang sama teman-temannya, gitu kan? Coba ajak yang agak jauh, memang butuh biaya, butuh waktu, itu namanya harga yang harus dibayar. Ya, yuk nak kita pergi ke sana. Nah, mau dia, kalau pergi yang dekat, sama teman aja deh. Gitu. Jadi kita perlu merancang liburan atau kebersamaan yang unik dan yang menyenangkan supaya itu menjadi memori cinta. Ketika keluarga sempat ya pernah melakukan hal-hal yang unik. Jadi saya mission trip kadang dengan tim pelayanan, bawa itu diaken ya, orang-orang yang sedang saya muridkan gitu ya. Wah, itu menjadi mission trip yang unik. Dulu Pastor Iwan ya, sebelum jadi gembala Saudara, sebelum ke Singapura menjadi departemen misi, itu dulu saya departemen misi di gereja pusat. Dia di Jambi. Wah, saya ajak dia, yuk kita maunya tunjukkan petanya. Kita ke Batam, kita ke Jambi, naik. Wah, itu mengesankan sekali. Maka sampai sekarang ada bonding, ada ikatan yang kuat. Kenapa? Karena dulu pernah terdampar bersama-sama, pernah perahunya, motornya rusak di Pulau Kundur. Itu jadi ingat gitu ya. Wah, ada ikatan, ada memori yang unik gitu. Jadi perlu membangun suatu memori yang unik. Karena itu saya ingin bacakan kali ini quote yang terakhir sebagai penutup. Keluarga itu komunitas ilahi, di mana setiap pribadi merasa diterima dan bisa menikmati kebersamaan. Saya ulangi, keluarga itu komunitas ilahi, di mana setiap pribadi merasa diterima dan bisa menikmati kebersamaan. Di mana lagi seseorang itu bisa merasa diterima? Kadang di sekolah dia dibully, pelayanan bisa ditolak, nggak selalu jemaat itu memuji, ada yang mengkritik, bahkan gereja kadang malah justru orang pengen mengabdi di gereja, dimarahi, dihukum, disekors, dengan kata lain merasakan penolakan. Pulang ke rumah, istrinya atau suaminya, kamu tuh memang begitu, kalau sama saya nggak nurut, makanya udah pantas tuh Pak Pendeta marah sama kamu. Harusnya rumah itu tempat di mana setiap pribadi merasa diterima. Bahkan ketika yang di luar menolak. Ketika yang di luar menolak, apa itu gereja, lingkungan, kalau anak di sekolah, dibully, dia pulang ke rumah, mamanya peluk dia, nak, teman kamu nggak mengerti kamu. Mama mengerti kamu, siapa kamu. Mama sayang kamu. Jadi jangan anak dibully temennya, lalu malah pulang ke rumah. Makanya, ya kamu tuh kalau mama bilangin, orang tuanya ikut membuli lagi. Keluarga harusnya menjadi tempat di mana setiap pribadi merasa diterima. Nah, rasa diterima itu akan lebih hebat ketika satu dengan yang lain itu ada bonding. Itulah tujuannya tadi, nyambungnya itu dengan tadi ada acara bersama yang menyenangkan. Ada kegiatan unik, memori cinta. Memori cinta membangun bonding yang kuat. Saya angkat lagi cerita saya dengan
ya, gembala saudara GPI Tanjung Pinang, Pak Irwan Wijaya, ya. Dulu waktu saya menjadi ketua Departemen Misi tahun 94, 97, 98, ya. Gerejanya masih di Karsa Pemuda. Saya ketua Departemen Misi di pusat. Lalu Irwan ini, ya sekarang ada menyebutnya Pak Gembala, gitu ya, Mas Irwan. Itu ada di Jambi, ya, masih di rumah yang di Jambi. Di rumahnya ada harimau, ada ular, ada aneka binatang liar, saudara. Wih, masternya master binatang liar. Saya sebagai ketua Departemen Misi waktu itu, wah ini spesies langka, ini manusia langka. Hewan liar aja dia taklukkan, apalagi manusia liar. Ini cocok buat staf misi nih, tak rekrut. Ayo jadi orang misi ya, pokoknya kamu di mana, kamu di Jambi boleh. Waktu itu akhirnya pindah Batam, pindah Singapura. Lalu sebagai orang misi di cabang Jambi, saya misi yang di pusat. Kita pergi bareng-bareng misi, yuk kita pokoknya pergi aja ke sana kemari ke pulau, ini ketemu orang kita izini, kita buka cabang gereja tersebut, aduh gitu di tengah laut, mesin pompa perahunya rusak terkatung-katung di Pulau Kundur. Itu sudah bertahun-tahun, mungkin ya tahun 98, 99, pokoknya belum tahun 2000. Kalau kita ketemu kita masih ingat bagaimana kita pergi ke pulau-pulau pelayanan penginjilan, nggak ada persembahan kasih, tabrak sana tabrak sini. Dan itu menjadi bonding, persahabatan itu sampai sekarang karena ada pengalaman bersama yang dikenang. Nah, suami istri itu pengalaman bersamanya apa? Ditempeleng, Pak, ditendang, Pak. Bondingnya jelek sekali, pengalamannya negatif, pengalamannya KDRT dan kekerasan. Ayo dalam hidup ini kita membangun memori cinta. Mungkin ada kekerasan, 2-3 pengalaman, tapi ada 10 pengalaman kecinta yang menyenangkan, maka ini akan jadi ikatan yang kuat. Ketika anak punya kenangan yang indah dengan bapaknya, suatu saat bapaknya mendisiplin, tapi dia ingat kenangan-kenangan indah itu. Papa tuh sayang Pak sama saya, kalau saya nggak salah pasti dia nggak marah. Dia punya kenangan bahwa papa sayang sama aku. Nah, gimana suami istri? Punya kenangan nggak? Karena itulah kita perlu membangun yang namanya memori cinta. Memori cinta itu membangun bonding, ikatan. Semakin banyak memori cinta, semakin kuat hubungannya. Karena mulai dari sekarang, jadwalkan, agendakan untuk bikin memori cinta. Ya. Apa itu memori cinta? Nanti kalau istri saya sakit, saya akan rawat dia. Kalau suami saya nanti sibuk, saya mau tolong dia. Ya, kita menolong, apalagi sampai pengorbanan. Gitu. Waduh, itu makin dikenang lagi. Ya, bisa juga memori cinta itu ketika pergi dalam suasana yang pergumulan. Ya. Saya bawa anak saya, pernah keluarga saya pergi naik gunung. Gitu. Waduh, lalu ada yang kesulitan, kecapean. Ya kita tungguin dulu deh. Kamu pergi dulu ya. Aku sama mama, biar mama nggak ketinggalan. Nah, jadi istri merasa didampingi. Aneka kejadian akan terjadi ketika kita sama-sama kayak outbound, family outbound. Nah, mungkin nggak pernah kepikir kan family outbound. Kami pergi naik gunung bareng-bareng, kami pergi ke pedalaman bareng-bareng. Sekeluarga. Tujuannya apa? Membuat ikatan, bonding, memori cinta. Sehingga dengan demikian, keluarga kita punya kenangan. Keluarga kami kuat. Karena kami punya kenangan untuk kami kenang sebagai bagian dari kehidupan yang indah. Karena itu mari kita belajar untuk menyediakan waktu bagi diri sendiri, bagi pernikahan, dan bagi keluarga. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kami sudah belajar hari ini mengenai me time, our time, dan family time. Ajari kami bijaksana untuk mengatur waktu kami selain bekerja, pelayanan, kami juga mengatur waktu untuk diri sendiri, untuk suami istri, dan untuk keluarga. Supaya dengan demikian ya Tuhan, kami ketika sedang menyenangkan gereja dan pelayanan, kami tidak mengecewakan anak-anak atau pasangan. Ajari kami bijaksana, ajari kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami bisa menggunakan waktu-waktu ini dengan baik. Karena hari-hari ini, waktu hari ini adalah waktu yang jahat, dan semuanya berebut untuk menggunakan mencuri waktu kami. Tapi kami mau Tuhan menguasai waktu kami dan menggunakannya sebaik mungkin menurut hikmat dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau kami belajar firman-Mu, kami akan semakin dewasa di dalam kehidupan ini, termasuk di dalam menjalani pernikahan dan mengelola keluarga kami berdasarkan pengajaran firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Haleluya. Amin. Ya, inilah inspirasi keluarga, inspirasi pernikahan hari ini. Kita belajar menggunakan waktu untuk me time, our time, dan family time. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Kita masih akan belajar Alkitab mengenai menjadi suami, menjadi istri, supaya bisa membangun pernikahan dan juga keluarga lebih baik lagi. Salam dahsyat, salam bahagia, luar biasa.